Octavianus Sihombing, warga Kelurahan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, terpaksa menggugat warga desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi atas nama Budi Irsandi karena diduga mengklaim dan menguasai lahan seluas 12 hektar miliknya. Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Jumat kemarin 28 Januari 2022 melakukan tahap sidang lapangan di objek tanah seluas 12 hektar tersebut. Dikarenakan perkara sengketa di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut telah jadi nomor perkara nomor 30 sejak tahun 2021 lalu. Ali Nafia, salah satu warga yang sejak awal memiliki lahan dari ayahnya di wilayah ini, mengaku memang telah menjual kepada Octavianus Sihombing beberapa tahun lalu. Namun hingga kini pihak Budi Irsandi mengetahui menguasai lahan, bahkan dengan memagari dan menguasai lahan milik Octavianus Sihombing. Dalam sidang lapangan ini, Ira Octaviani SH sebagai ketua majelis, sementara itu Rafli Fadilah Ahmad sebagai hakim anggota bersama petugas yang lain terus melakukan pengkajian serta melihat bukti batas lahan yang disengketakan selama ini. Ali Nafia selaku pemilik di lahan tersebut mengaku bahwa memang lahannya selama ini yang membeli adalah saudara Octavianus. Dirinya menjual adalah merupakan tanah tinggalan dari orang tua Ali Nafia kala itu. Sampai sekarang sampai ke pengadilan, Pak. Pada titik terangnya. Jadi kalau ini sebenarnya pemilikan Hombing. Ya. Dari awal kan itu. Itu pun dapatnya dari kami. Nah, itu. Oh, berarti pada waktu itu Bapak sebagai penjual? Penjual. Iya. Jadi kalau menurut pengetahuan Bapak, memang lahan ini milik Octavianus ya? Betul. Sawit pinang ini saya tanam ini sendiri. Bersihkan sekarang. Yang bersihkan sekarang itu uang tergugat. Jadi ada orang lain katanya itu urusan dia, tapi bisa kita cek tanah ini dapatnya orang lain dari mana gitu. Sementara itu pihak penggugat dari Budi Irsandi lewat kuasa hukumnya Diro SH menjelaskan pihak tergugat dalam kasus ini hanya menguasai 2 hektar dan telah ada sertifikatnya. Selain itu, kliennya tidak tahu menahu tentang yang lain. Ini tanah. Baik, terima kasih ya. Sebelumnya saya selaku kuasa hukum daripada tergugat menyatakan bahwa memang yang digugat mereka dalam gugatan itu adalah 12 hektar. Kan gitu. Nyatanya untuk kita sendiri dari tergugat hanya 2 hektar. Dan kita sudah buktikan hari ini dan kita sudah menunjukkan batasnya dan itu memang kita 2 hektar. Makanya dan kita pun menyatakan ada alasannya, yaitu sertifikat kita. Kita sudah punya sertifikat. Lebih dari 2 hektar kita tidak tahu ya? Tidak tahu, itu punya orang lain. Nah, dan itu sudah kita nyatakan tadi kan punya orang lain. Itu harapan kita sesuai dengan apanya kita minta tegakkan yang sebenarnya gitu, fakta di lapangan seperti apa. Kemudian kita ya minta bahwasanya nyata-nyata di lapangan sudah benar punya tergugat, yang digugat itu hanya 2 hektar dan itu selebihnya bukan punya kita, dan kita minta itu pengadilan bisa memenuhi daripada keinginan tergugat. Yaitu kalau bisa kita tolak itu gugatan. Kan gitu. Tergugat menguasai lahannya sejak tahun berapa, Pak? Kalau sesuai dengan data yang maju ke pengadilan? Kita dari tahun 2009 ya. Lain halnya dengan penggugat Octavianus Sihombing. Lewat pengacaranya Muhammad Ansori SH menjelaskan pihaknya heran dalam sidang lapangan kali ini di objek tanah tersebut tergugat memagar hingga sekitar 12 hektar. Sementara dalam sidang di lapangan dirinya hanya mengaku 2 hektar saja. Kendati demikian pihak tergugat hingga memagari sampai 12 hektar. Menurut kami tidak sesuai, yang dikuasainya faktanya pemagaran ini dari pagar ini sampai hampir habis tanah itu di pagarnya, cuman dihentikan sama Pak Sihombing, tidak sampai dia ada habis, tinggal sedikit lagi ya. Jadi seluas tanah 12 hektar ini hampir dikuasainya semua. Jadi tidak hanya 2 hektar ya? Hanya 2 hektar. Ya. Buktinya pagar, pondok-pondok dan yang dibersihnya. Tanah itu dibersihi bukan 2 hektar ini aja. Itu pun hitungan 2 hektar bukan dari sini, sementara pagar sampai ke sini. Berapa meter? 3 meteran ya.
dari segi hukumnya? Kalau kita kan gugatnya keseluruhan tanah ini kita beranggapan dikuasainya, cuman dia itu hanya membalikkan fakta aja. Oh gitu ya? Membalikkan fakta di depan hakim bahwa kami hanya menguasai sedikit dari tanah yang 12 hektar. Tapi faktanya pagar dan pondok-pondok yang dibangunnya melebihi dari 2 hektar. Dia hanya mengelabui hakim, seolah-olah hanya 2 hektar. Tapi fakta di lapangan tanah yang dikuasai lebih dari 2 hektar, hampir 12 hektar itu dikuasainya. Apa harapan dari Pak Ansori sendiri terkait dengan hal ini? Harapan kita kan gugatan dikabulkan. Sebagai pihak penggugat kan gugatan dikabulkan, dinyatakan sertifikat yang dipunyai atau dimiliki dia tidak mempunyai kekuatan hukum karena ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan pada saat penerbitan atau penguasaan fisiknya. Pihak Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi diwakili Rafli Fadilah Ahmad sebagai hakim anggota menjelaskan untuk masalah perkara tersebut kini tinggal menunggu hasil rangkuman dan keputusan selanjutnya pihak pengadilan Kuala Tungkal akan segera memutuskan perkara ini. Selanjutnya, agenda setelah pemeriksaan setempat hari ini adalah kesimpulan dari para pihak, di mana kesimpulan itu diberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk mengajukan hal tersebut sebelum dibacakannya putusan. Untuk agenda selanjutnya? Kesimpulan, penyerahan kesimpulan. Pak, ini sengketa ini sudah lama Pak masuk di ranah pengadilan Tanjung Barat? Perkara ini terregister sejak tahun 2021 dan sedang memasuki tahap terakhir di kesimpulan. Untuk registernya perlu kami cek terlebih dahulu di kantor. Cuman oleh karena ini nomor registernya 30 PDTG 2021 itu terregister atau terdaftar pada tahun 2021. Hingga saat ini perkara Octavianus Sihombing merupakan perkara yang mendapatkan perhatian dari masyarakat di wilayah Provinsi Jambi. Dari Jambi, Heru Kristiaji melaporkan.